Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahan Ahmad Mutakin dari kelas 11 RPL 3 absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Rekayasa kebutuhan merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan ketika merekayasa kebutuhan perangkat lunak. Proses memformalisasikan sekumpulan kebutuhan baik fungsional maupun non-fungsional dari suatu sistem yang hendak dibangun. Rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Rekayasa kebutuhan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan rekayasa perangkat lunak. Rekayasa kebutuhan mempunyai peran yang cukup penting, bahkan akan menentukan keberhasilan dari satu produk rekayasa perangkat lunak, dan dibagi menjadi 5 fase, yaitu requirement engineering, kebutuhan sistem, software requirement, kebutuhan software, software engineering, user, dan customer. Rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Manfaat rekayasa kebutuhan perangkat lunak adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar persetujuan antara konsumen dan supplier tentang hal-hal apa saja yang dapat ditangani oleh perangkat lunak yang akan dibangun. Mengurangi usaha yang harus dikeluarkan dalam pembangunan perangkat lunak. Dasar untuk perkiraan biaya dan jadwal. Panduan untuk memproses validasi dan verifikasi. Memfasilitasi pergantian dan penggunaan maupun tim perancangan. Pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya adalah tujuan rekayasa kebutuhan perangkat lunak menurut Somerville tahun 2007. Yang pertama adalah menyediakan umpan balik kepada konsumen, memecah masalah ke dalam komponen yang lebih kecil, memasukkan untuk tahap spesifikasi rancangan, memudahkan pengecekan validasi produk. Tipe kebutuhan dan pendaya gunaannya. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional, pernyataan layanan sistem yang harus disediakan, sebagaimana sistem bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada suatu situasi tertentu. Menggambarkan fungsionalitas atau layanan sistem tergantung pada tipe software, harapan user, dan tipe sistem di mana software digunakan. Kebutuhan fungsional user merupakan pernyataan level tinggi dari apa yang seharusnya dilakukan sistem, tetapi kebutuhan fungsional sistem menggambarkan layanan secara detail. Tipe kebutuhan dan penggunaannya. Tipe kebutuhan fungsional pertama adalah kebutuhan produk. Kebutuhan yang menetapkan bahwa produk yang dikirim harus berjalan dengan cara tertentu, contoh kecepatan eksekusi, kehandalan, dan lain-lain. Kebutuhan organisasi. Kebutuhan sebagai akibat dari kebijakan organisasi dan prosedur, misalnya standar proses yang digunakan, kebutuhan implementasi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kebutuhan eksternal. Kebutuhan yang muncul dari faktor eksternal sistem dan proses pengembangan, misalnya kebutuhan antar operasi, kebutuhan legislatif, dan lain-lain. Kemudian adalah contoh kebutuhan fungsional. User dapat mencari semua kebutuhan database inisial atau memilih subset dari database tersebut. Sistem menyediakan tampilan yang tepat untuk user yang membaca dokumen dalam penyimpanan dokumen. Setiap pesanan dapat dialokasikan sebagai identifier yang unik atau order underscore ID, di mana user dapat mengcopy daerah penyimpanan akun permanen. Selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Batasan layanan atau fungsi ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Kebutuhan non-fungsional ya bisa dilihat seperti ini gambarnya. Ya. Tipe kebutuhan non-fungsional, ada kebutuhan produk, dimungkinkan untuk semua komunikasi yang diperlukan antara abse dan user diekspresikan dalam karakter atau standar. Selanjutnya kebutuhan organisasi. Proses pengembangan sistem dan penyerahan dokumen seharusnya sesuai dengan proses dan penyerahan yang didefinisikan dalam XYZ Co SP Stan 95. Selanjutnya adalah kebutuhan eksternal. Sistem seharusnya tidak tertutup untuk segala informasi personal tentang konsumen lepas dari nama dan nomor referensi ke operator sistem.
Ya, ukuran kebutuhan seperti ini bisa dibaca sendiri. Ya, tahapan proses rekayasa kebutuhan, ada tahap allocation, pengumpulan informasi, spesifikasi, terus validasi. Ya, keterangannya seperti ini. Metode application ada wawancara, kuesioner, skenario, prototyping. Kemudian spesifikasi ada spesifikasi formal, prototyping, wawancara. Validasi metodenya ada teknik kombinasi dari application, inspeksi bagan, kemudian prototyping. Ya, teknik-teknik analisis kebutuhan. Teknik kebutuhan perangkat lunak, requirement engineering, atau sering disebut juga analisis kebutuhan perangkat lunak, mencakup kegiatan dalam menentukan kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi untuk suatu produk baru atau yang akan digantikan, dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya konflik kebutuhan dari berbagai macam stakeholder. Teknik-tekniknya ada survei kuesioner. Kuesioner adalah daftar pernyataan operasional yang ditanyakan kepada responden terpilih untuk menjawab hipotesis-hipotesis yang dikembangkan sesuai tujuan penelitian. Kemudian ada interview. Metode ini merupakan teknik pengumpulan rekrutmen yang paling umum dilakukan. Teknik di lapangannya, sang pengembang atau develop menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diangkat kepada responden yang memiliki kriteria cocok pada masalah yang ditanyakannya. Kemudian observasi berasal dari bahasa Latin, itu melihat dan diperlihatkan. Observasi diarahkan kepada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Ya, macam-macam teknik observasi, ada observasi partisipan, observasi sistematik, dan observasi eksperimental. Kemudian selanjutnya ada analisa dokumen. Pada metode analisa dokumen sering juga disebut dengan analisis kegiatan atau activity analysis. Yang kelima, joint application development atau JAD. JAD adalah suatu teknik pengembangan aplikasi yang melibatkan antara pemakai dan profesional dalam pengembangan sistem. Teknik JAD dapat diterapkan di setiap tahap pengembangan sistem. Pelaku JAD secara garis besar yang perlu terlibat adalah sponsor, business user, sistem analisis atau tim developer, sistem expert, dan fasilitator. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah teknik etnografi. Etnografi berasal dari bahasa Yunani etnes yang artinya rakyat, sedangkan grafo menulis. Jadi etnografi merupakan strategi atau metode penelitian ilmiah yang sering digunakan dalam bidang ilmu sosial, khususnya dalam antropologi dan dalam beberapa cabang sosial lainnya. Tekniknya ada penelitian kuantitatif, penelitian kebijakan publik, dan jurnalisme. Yang ketujuh adalah shadowing. Shadowing merupakan salah satu metode penelitian dengan cara mengikuti subjek yang diteliti dengan izin mereka. Contohnya Bollywood. Metode Bollywood adalah metode yang dikembangkan untuk mengatur respon masyarakat terhadap suatu dengan cara-cara yang mengasuh kebiasaan dan budaya masyarakat setempat. Rancangan kebutuhan perangkat lunak. Rancangan kebutuhan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan ukuran kebutuhan perangkat lunak yang diproses sesuai tahapan dan teknik-teknik analisa kebutuhan perangkat lunak yang sudah dijelaskan, sehingga kebutuhan perangkat lunak tidak jauh berbeda dengan apa yang diharapkan oleh customer. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.